Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Kisya Putri Damayanti Munte dengan NIM 8605366824. Di sini saya akan membahas tentang 4 soal yang ada. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja sebagai fondasi kritis dan pendidikan dengan menjaga agar proses pembelajaran tetap objektif, metodologis, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Disiplin ini memastikan ilmu pendidikan terus relevan, tidak menyimpang dari tujuan, dan tahap terhadap bias dogmatis melalui 3 pilar. Yang pertama, mengawasi eksistensi dan arah pendidikan atau ontologi. Filsafat ilmu mengawasi dengan mempertanyakan hakikat dasar pendidikan. Apa tujuan belajar dan siapa yang dididik? Yang pertama, menghindari reduksi, memastikan peserta didik dilihat sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, memberikan arah, menjadi pedoman agar sistem pendidikan berorientasi pada pemanusiaan manusia. Yang kedua, memperkuat keilmuan dan validitas teori atau epistemologi. Pilar ini membentengi keabsahan ilmu pendidikan agar diakui sebagai disiplin akademis yang ketat. Pertama, menguji kebenaran, menilai metode dan kurikulum dengan kriteria yang terukur. Kedua, berpikir kritis, mendorong tenaga pendidik dan akademisi untuk terus mengkaji ulang teori-teori lama. Yang ketiga, menjaga dan menanam nilai-nilai aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan tidak bebas nilai. Pertama, etika dan moral, mengarahkan agar proses transfer ilmu dibarengi dengan pembentukan nilai etika, empati, dan estetika. Kedua, tanggung jawab sosial, memastikan lulusan pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pembelajaran kritis dan etis, pendidikan membentuk individu yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengevakuasi, merefleksikan, dan mengembangkan paradigma ilmu pengetahuan baru agar lebih relevan dengan masyarakat. Proses penguatan ini terjadi melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, penerapan teori menjadi konkret. Pendidikan adalah laboratorium tempat teori-teori filsafat ilmu, atau seperti epistemologi dan ontologi, diuji validitas dan relevansinya. Proses ini menguji bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi dan diterapkan di dunia nyata. Yang kedua, pembentukan sikap dan refleksif. Pendidikan bernilai menumbuhkan integritas dan intelektual yang mendorong siswa dan akademisi untuk mempertanyakan asumsi dasar sebuah ilmu. Kebiasaan ini melahirkan pemikiran filosofis baru. Yang ketiga, pengintegrasian dimensi moral atau aksiologi. Dengan mengajarkan nilai-nilai etis, pendidikan memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan berorientasi pada kemanusiaan. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu menjadi pisau analisis yang sangat tajam untuk membedah persoalan pendidikan karena menyediakan 3 kerangka kerja filosofis berdasarkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membongkar akar masalah, mulai dari hakikat tujuan, metode pembelajaran, hingga dampak moral dan kegunaan sistem pendidikan. Yang pertama, ontologi, membedah hakikat objek pendidikan. Ontologi menganalisis persoalan dengan melihat apa hakikat sebenarnya dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama, pertanyaan kunci. Apa yang sebenarnya ingin kita bentuk dari peserta didik? Apakah manusia hanya sekedar objek ekonomi untuk dunia industri? Yang kedua, aplikasi analisis, membantu kita mengevaluasi apakah sebuah sistem pendidikan terlalu fokus pada indoktrinasi. Yang kedua, epistemologi, membedah cara dan sarana memperoleh pengetahuan. Epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi dan bagaimana kebenaran suatu pengetahuan didapatkan. Tidak hanya menghafal, tetapi memahami esensi ilmu. Aplikasi analisis, membedah kesesuaian antara kurikulum dan metode pembelajaran. Ini membantu mengidentifikasi apakah strategi belajar yang digunakan di kelas sudah ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, membenah nilai dan kegunaan pendidikan. Aksiologi menelaah nilai guna dari pendidikan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Pernyataan kunci, untuk apa ilmu pendidikan itu diajarkan? Apakah siswa pendidikan tersebut membawa manfaat kemanusiaan dan keadilan? Aplikasi analisis, mengkaji isu-isu moral dalam pendidikan seperti komersialisasi sekolah, kesetaraan akses pendidikan, dan fungsi ilmu sebagai pembentuk karakter atau etika dan estetika peserta didik. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan atau misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran.
Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat pada bagaimana landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi menentukan arah sebuah sistem. Hal ini mendasari perumusan tujuan, pemilihan materi, dan metode ajar yang digunakan. Yang pertama, kebijakan kurikulum. Landasan ontologi atau hakikat ilmu, penentu materi ajar. Filsafat ilmu menuntut pembuat kebijakan untuk memutuskan cabang ilmu yang paling relevan. Misalnya dalam kurikulum merdeka, ontologinya melihat ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan cara memahami realitasnya. Landasan epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, menentukan standar kurikulum, misalnya penerapan metode saintifik atau pembelajaran berbasis inquiry. Dalam buku teks menuntut siswa untuk belajar melalui pengamatan, pembuktian, dan penalaran kritis, bukan sekedar penerima doktrin dari guru. Yang kedua, proses pembelajaran di kelas. Landasan epistemologi atau konstruktivisme, guru bertindak sebagai fasilitator alih-alih pencemaah tunggal. Landasan aksiologi, nilai atau etika, menentukan tujuan moral dan penerapan ilmu dalam pembelajaran. Ini terlihat pada integritas pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila. Guru tidak hanya menilai kecerdasan kognitif atau skor ujian, tetapi juga mengevaluasi empati, gotong royong, dan tanggung jawab siswa saat bekerja dalam kelompok. Sekian yang dapat saya jawab. Saya ucapkan terima kasih.